welcome to JBL Auto Keren episode 2 barengan sama JBL Car Audio, dan kita sekarang lagi di Brem-Brem dan kita ada di Pantai Indah Kapuk nih. Panas banget, dan juga hari ini mobil klasik. Kira-kira JBL digabungin sama mobil klasik bakalan jadi kayak apa? Yuk kita lihat aja. Hai JBL Friends, dan sekarang lo lagi sama Malisa dan gue udah sama Andre. Hai, Andre dari Brem-Brem ya, Andre? Yep. Oke, salam kenal, Andre. Halo Malisa. Oke, gue pengen nanya nih ya. Ini kalau misalnya gue lihat lo sukanya mobil-mobil klasik ya kan? Iya. Kenapa lo suka mobil klasik? Sebenarnya nggak klasik semua sih. Gue suka banget mobil baru juga. Gue suka teknologi. Cuma berhubung karena budget dan gue pengen banget punya BMW. Oh, Basically ya. gitu. Dan untuk dimainin, ini buat mobil dasar yang bisa dipelajarin tanpa resiko tinggi. Ya, benar. Gitu. Jadi bisa lo ubah-ubah deh tuh ya, Yes. untuk modif-modif ya. Betul. Nah, terus kenapa sekarang lo pengen upgrade sound systemnya nih? Oke, jadi bawaannya itu sucks banget ya. Hmm. Mungkin kalau buat denger daily ya so-so gitu. Dibilang cukup ya mungkin ya udahlah gitu, namanya speaker standar, tapi karena gua keterbiasaan denger audio yang enak buat harian, Benar. ngerasa pakai gini tuh nggak cukup. Walaupun bawaan speakernya nih mobil Eropa umur 21 tahun lagi ya. Iya. Ini maksudnya masih oke banget. Gitu. Cuma ya tetap sih gua nggak ngerasa puas buat denger harian pun nggak cukup. Dan yang lebih seru lagi adalah biasanya kalau sekarang kan ya head unit itu udah touchscreen gitu kan. Nah, ini kita masih pakai sentuhan klasik. Single Dan din nih. iya, nanti kita akan ubah pakai JBL Oke. dan mempertahankan head unit dan looknya tetap OEM. Oke. Ih gila, mantep banget. Planningnya gitu. Karena ini mobil klasik, terus kita akan denger nih untuk by default suaranya kayak apa ya kan sebelum diganti pakai JBL. Mainkan, Andre. Oke. By the way, ini walaupun looknya masih klasik ya, tapi ini udah bisa di-tuning loh. Jadi nanti kita juga akan ngelihat kalau udah diganti sama JBL, kita akan langsung belajar tuningnya juga di sini ya. Boleh, nanti Jadi sekalian. JBL Friends bisa langsung lihat. Gila, Brem-Brem, mantap. JBL Friends, nah sekarang kita tuh lagi ada di Brem-Brem, masih di Brem-Brem dan barengan sama Andre nih ya. Nah, yang pengen gue tahu banget Apa nih, tuh? nah yang sekarang kan BMW nih, mobil Eropa, which is itu katanya kalau mobil Eropa kalau mau upgrade audio itu agak susah. Yep, betul. Bisa lo ceritain nggak? Ini ada contoh nih ya. Sini, Teman-teman bisa sini, lihat. sini. Nih, di Jadi sini. untuk masang speaker di mobil M46 ini, kita masangnya di door trimnya. Gitu. Kalau misalkan di mobil Jepang biasanya di pintunya langsung. Iya benar, Itu kan benar, nggak ada benar. bolongan tuh. Benar. Gitu. Jadi kita masangnya di sini dan nggak semua speaker bisa masuk. Nah, berarti ini ring dudukan dari JBL ngebantu banget ya, Andre? Ngebantu banget karena posisi lobang-lobang yang dikasih dari si JBL. JBL-nya ini tuh banyak banget gitu. Ini tuh dibikin emang untuk ngebantu installer. Jadi bukan cuma yang kayak ini model gitu. Enggak, tapi ya ngasih beberapa opsi buat kita kalau mau masang speaker dan ketemu beda mobil itu kan beda mounting position ya. Betul. Nah, ini ngebantu installer gitu. Jadi kita nggak perlu custom bikin dari pakai kayu atau pakai besi gitu. Betul. Wow, berarti itulah kelebihan dari JBL Car Audio, guys. Makanya di sini Aden bisa langsung ngelihat, oh iya tampilannya pas banget dengan dudukan yang dipunya dari BMW M berapa tadi? E46. E46. Oke, Andre, sekarang berarti kita lagi ngapain nih? Lagi mau masang
sekarang lagi mau masang pintunya balik, tapi sebelum pintu dipasang kita mau patenin crossover dari speaker two-way ini buat ditempel di door trim dan dibikin semi paten. Oh, oke. Jadi waktu dibawa jalan dia nggak goyang-goyang gitu ya. Karena kan juga jalur akses untuk kabel terbatas, jadi crossover mau nggak mau kita tempatin di dalam door trim pintu. Oh, Gitu. oke. Dan kita udah kelar masang speakernya di balik door trim sama dudukan tweeternya kita udah kelar pasang. Nah, ini dudukan Twitternya nih guys. Jadi nanti dia bakalan masuk ke door trim juga kan ya? Yep, Soalnya secara dia bawaan. Secara bawaan emang ada di door trim untuk tipe yang E46 ya. Yep. Ini Nah. belakangnya kita tempel pakai, banyak yang bilang sih lem bakar ya. Lem bakar ya. Ada yang lem bakar, lem tembak. Lem tembak gitu. benar. Gitu. Jadi rapi banget sih ini pemasangannya. Nah, ini ada satu nih yang pengen gue tanyain. Ini kan BMW nih. Ini lo tambahin peredam atau enggak? Ini kan kayak crossover kan lo taruh di sini nih. Yes. Nah, biar dia nggak gerak-gerak, itu biasanya apa sih yang dilakuin sama brem-brem? Oke, jadi untuk crossover penempatannya kita taruh di sini, basic dasarnya kita pakein double tip. Terus paling nanti untuk di bagian atasnya kita tambahin peredam. Itu ibaratkan tuh kayak dikasih Hansa Plus gitu ya. Iya, biar dia nggak goyang. Yes, betul. Jadi kayak kalau kita naruh perban, kita kasih tape-nya gitu tuh biar si crossovernya nggak gerak-gerak. Oke. Karena kalau kita baut kan sayang ya. Ya. Gitu. Jadi kita mainnya kayak gitu aja. Yang penting kita udah make sure nanti sebelum finalize kita tutup itu nggak akan kenapa-napa. Ya, akan sound quality-nya akan tetap bagus gitu Yes, ya. at least optimal dengan sistem yang ada. Nah, ini yang gue lihat nih ya dari pemasangan kabel yang dipasangin sama Aden. Gila, ini semuanya ditutup rapih banget. Terus juga apa namanya dari door speakernya yang di sebelah sini, ini Busa. looknya dari pemasangan busa, dari pemasangan ring sama pemasangan transducernya, pemasangan si woofernya itu udah oke banget, kayak nggak diapa-apain. Iya. Padahal udah diganti di dalamnya tapi kayak nggak diapa-apain guys. Nanti kita akan lihat lagi untuk pemasangan yang pintu belakang juga ya berarti ya. Yes. Sama subwoofer. Speaker belakang nanti di deck belakang. Oh, di deck belakang. Ya, jadi di deck belakang nggak di pintu. Oh, I see. Soalnya buat estetik ya. Bukan, emang dari mobil sedan rata-rata di situ. Oh, jadi di belakang. Berarti Iya. akan deket sama si subwoofer ya? Yep, kurang lebih ya, technically secara jarak dia deket. Ya. Oke, kalau gitu nanti kita lanjut lagi, kita lihat pemasangan waktu di paling belakang di bagasi. Oke, Dre, thank you berat nih, lo udah nyelesain si ganteng. Dan apa namanya untuk hari ini yang lo beresin tadi apa aja? Speaker depan two-way, belakang koaksial, Gila. 1 subwoofer pasif, sama 4 channel. Power 4 channel. Dan karena ini mobil Eropa, jadi lo bikin semua dari rumahnya sendiri juga kan? Iya, diusahain pokoknya semua se-OEM mungkin. Tapi speaker belakang ini kita bikin semi expose karena kebetulan covernya juga pas di proses buka ada yang patah klip-klipnya. Mungkin karena umur ya getas gitu. Jadi sekalian aja gitu. Kita bikin speaker belakangnya kayak expose, terus bisa dipakein grillnya dari JBL. JBL. Jadi kelihatan ada logo, kelihatan ada tanda seru si speaker koaksialnya tuh. Betul. Ngasih identitas lebih gitu. Betul. Karena kan juga pengen nge-recall konsep mobil 90s audio yang brandnya tuh lagi hype banget di tahun 90s sama early 2000 apa? 2000 awal. 2000 gitu. awal ya, betul. Nah, terus juga kalau misalnya lo pengen flexing nih, gue pakai JBL lo bisa kayak gini. Jadi karena mobil ini sedan, kalau dibikin boxnya sudut menurut gua agak aneh. Jadinya kita bikin kosmetik simple buat harian, tanpa lampu, tanpa apapun. Wah, kita buka aja nih ya. Ya. Dan masih lega, lo bisa lihat-lihat sini. Ini Jadi- juga udah maksudnya ini ada sepatu, ada sendal tuh ngebuktiin kalau
tadi kan ada before-nya juga bisa kelihatan ya, before after-nya, dan tetap masih lega juga ya Andre berarti. Jadi secara skala kan tadi kelihatan tuh before ukuran sepatu pas bagasi belum kemakan berapa. Jadi ada bandingan gitu. Dan setidaknya maksudnya ini kan juga mobil sedan yang nggak bertugas bawa barang yang banyak. Betul. Jadi kayak ya udahlah, yang penting kalau sewaktu-waktu urgent ban serep tetap bisa dicopot, nggak ngeganggu. Terus kita masih bisa bawa barang untuk harian. Dan perlengkapan safety bawaan mobil nggak ada yang keubah, nggak ada apapun gitu. Tapi pas dilihat tuh masih, oh anak mobil nih gitu, oh anak audio nih. Banget. Dan ini subwoofernya lo kasih yang berapa inch ini? Pakai 12 inch 4 ohm. Wih gila. Karena kebetulan juga spek dari subwoofer JBL ini kalau dibikin boxnya sealed, itu dia nggak butuh ruang banyak. Jadi gue kaget nih Kak, nanti gue bisa kirimin mungkin foto boxnya ya ke timnya JBL, jadi bisa dikasih lihat waktu pembikinan box. Jadi kurang lebih ukuran boxnya subwoofer itu cuma segini. Oh, oke. Itu depth-nya juga cuma 20 cm. Jadi mounting depth subwoofernya tuh nggak nyampe 20 cm, minimalis banget. Makanya ini gue juga kaget sih, salah satu subwoofer yang ideal buat dipakai di sedan. Karena banyak subwoofer yang butuh literan besar, otomatis customan boxnya harus besar gitu. Dan banyak orang kan nggak mau ngorbanin space. Nah terus juga kalau yang ini nih dari udah kelihatan banget deh dari si subwoofernya nggak makan tempat. Terus juga tadi lo juga udah lihat. Oke Andre, berarti sekarang kita dengerin aja suara di dalam kayak gimana. Boleh, ya. Sikat. Oke, lanjut guys. Ini jadi lebih tepatnya kita lagi proses equalizer. Equalizer itu menaikkan frekuensi yang kurang, menambahkan frekuensi yang berlebih. Jadi yang pertama udah pasti kita harus ikutin dulu sistemnya sih. Ikutin sistemnya dan matchingin produknya yang bener ya. Karena kalau misalkan pakai speaker mahal pun, kita mau custom speakernya sampai keluar, ke anglein kemanapun, kalau matchinginnya nggak oke, itu nggak akan bisa kita ngomong ngasih pleasure. Betul, ngasih gitu. pleasure ke mungkin ya dia suaranya bagus ya bagus karena mahal bro, gitu. Tapi ngasih pleasure-nya nggak gitu. Ada satu frekuensi yang peak tapi kita suka nih, maksudnya frekuensi itu tuh lebih tinggi dari yang lain, kita suka tapi riskan speaker jadi jebol. Betul. Nah jadi itu kita harus imbangin. Betul. Berarti harus nerima dulu sistemnya apa adanya gimana. Bener. Nah ini juga gue suka sering ngomongin ke audiens nih ya, ke netizen nih ya, buat lo nih yang lagi nonton. Yang biasanya maunya murah tapi hasilnya bagus. Bener. Terus udah gitu sama satu lagi. Pengennya bassnya itu di fullin. Itu gue selalu ingetin, hati-hati. Misalnya bassnya di fullin, itu nanti takutnya speaker lo umurnya gak lama. Gitu. Itu pasti akan berpengaruh. Iya. Jadi emang bener ya, apapun itu kita harus merhatiin untuk standarisasinya juga guys gitu. Jadi lo mau frekuensi yang kayak gimana, kita juga akan mengadvise ya dari tim Brem, dari tim JBL, maksudnya kita nih dari grup audio. itu kita selalu pasti akan selalu ngingetin kalau peaknya segini gimana, low-nya segini gimana, nanti yang akan lo dapetin kayak gimana, karena lo kan udah upgrade audio lo udah mahal nih, jangan sampai umurnya kayak cuma setahun 2 tahun ya Kak. Iya. Gitu ya. Oke, kalau gitu berarti kita langsung dengerin aja lagunya kali ya. Boleh, let's go. Kita dengerin ya nih Clear Tuning kayak gimana nih. Oke. Oke, jadi menurut lu gimana? Menurut gua beda banget sih dari awal yang tadi pagi kita dengerin. Nggak pagi sih, tadi siang ya kan. Yang pas kita dengerin itu beda banget suaranya, kayak bassnya masih emblep gitu kan. Dan sekarang lo bisa rasain sendiri bassnya kayak dan adem. Oke. Gitu. Terus ini kan kalau di audio mobil itu kan harus dicun. Dan gue kan belum tuning apa-apa nih, baru ngasih flat. angka dasarnya dulu gitu. Hasil kayak gini, menurut lu gimana?
Oke banget guys. Ini oke banget by the way suaranya ya. Yang tadi pagi itu suara vokalnya itu gue dengernya masih di bawah. Ya kan? Tapi sekarang karena udah dipasang Twitternya JBL juga yang di bagian depan, itu dia naik ke atas jadi rata dengan kuping kita kan. Jadi lebih pleasant gitu pas. Dan terus sama satu lagi sih, lebih powerful. Ya, berasa banget. Iya, dari segi detail dan clarity-nya, karena yang kita pasang juga kan yang di bagian belakang itu minimalnya 70 watt. Ya kan tadi gue lihat. Nah, terus yang di bagian depan juga, dan amplinya as you know, ini yang dipasang amplinya kece banget. Yes, barengan lagi sama gue Malisa di JBL Auto Keren episode 2 barengan sama JBL Car Audio. Dan sekarang kita lagi ada di Brem-Brem, ya, di Peak. Nih BMW-nya si ganteng E46 ini udah kita upgrade pakai JBL. Dan gak cuman upgrade doang ya, tapi dari moldingnya, terus penempatannya, itu semuanya di custom guys. Jadi buat lo yang pengen custom full untuk mobil lo, untuk full set ya, mobil apapun, mau itu mobil Jepang, mobil Europe, mobil US, lo bisa langsung datang ke Brem-Brem karena detail banget pengerjaannya seperti yang tadi lo lihat, dan suaranya udah nggak usah ditanya lagi ya kan. Oke, kalau gitu sekarang Malisa pamit. Thank you banget buat all crew yang ada di sini. Thank you guys. Wuhuu. Itu dia. Di sini gue cewek sendiri. Oke, thank you berat. Dan juga buat kamu tungguin episode selanjutnya di JBL Auto Keren. Bye.